Ya, selamat datang di tutorial Admin Pro. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara men-setting aplikasi Admin Pro dengan benar. Baiklah, langsung saja dari halaman desktop kita buka aplikasi melalui Startup. Kita pilih Admin Pro dan atau juga dapat langsung Anda buka melalui panel desktop. Dari ikon Admin Pro kita klik kanan Open ya, atau double klik saja langsung. Kita tunggu sesaat sementara aplikasi sedang loading untuk mempersiapkan diri. Ya, dalam halaman ini silakan masukkan username dan password Anda untuk masuk ke aplikasi. Sebelum memulai atau sebelum Anda memiliki user secara pribadi, secara awal default aplikasi dapat Anda masuki dengan menggunakan username admin, ya, dan passwordnya juga admin kita ketikkan ya. Lalu kita klik tombol login. Notifikasi selamat menandakan bahwa login Anda sukses. Dan hasilnya akan terbuka halaman desktop utama Admin Pro. Inilah halaman desktop utamanya. Di dalam halaman utama ini terdapat item-item terdiri dari nama desa, di mana aplikasi digunakan, logo desa, panel informasi bagian bawah yang berisikan nama desa juga, waktu, hari, dan tanggal, serta status user yang sedang login pada aplikasi. Di bagian atas kita melihat ada deretan menu-menu icon ya, yang nanti akan difungsikan sebagai sarana untuk kita menjalankan aplikasi, dan juga menu-menu utamanya berupa menu file, administrasi, dokumen, ya, kependudukan beserta sub-sub menunya, menu pemilih, keuangan, pajak, pengaturan, dan menu ekstra sebagai menu tambahan dari aplikasi. Di kesempatan kali ini kita akan fokuskan perhatian kita pada menu pengaturan, yaitu merupakan alat untuk mengatur secara dasar aplikasi sebelum digunakan lebih lanjut. Pertama sekali kita tuju ke pengaturan sistem ya. Kita lihat pengaturan, klik pengaturan sistem, akan membuka sebuah dialog form yang berisikan data tentang desa. Untuk merubahnya, kita klik tombol edit untuk membuat kolom-kolomnya menjadi aktif ya, klik. Lalu kita ketikkan isi desa sesuai di mana desa kita akan menggunakan aplikasi. Saya contohkan di sini ya, untuk kabupaten saya isikan dengan Lampung Tengah ya. Oh, maaf, A-nya ya. Untuk kecamatan saya contohkan misalnya saya isi dengan Sendang Agung ya. Desa Sendang Mulyo ya. Maaf ini. Kemudian nama desa di bawah kop. Nah, ini sedikit perlu mungkin dijelaskan. Nama desa di bawah kop ini adalah nantinya akan dituliskan pada kop surat otomatis yang dibuat pada aplikasi. Ya, nanti Anda akan lebih paham sendiri setelah menginjak ke bagian pembuatan surat. Ya, sebagai contoh saja saya isikan sama dengan nama desa. Ya, Sendang Mulyo, alamat. Ya, kita isikan alamat kantor desa lah ya. Ya, kantor desa yang baru. Ya, nomor lupa. Ya, apa-apa, hanya contoh saja. Kode pos isikan, nomor telepon juga ada, ya. Alamat email, ya, kode wilayah desa saya anggap ya seperti inilah, nggak saya rubah ya. Kode kecamatan terdiri dari 2 digit, kode wilayah kabupaten biasanya memang 2 digit, dan provinsi juga 2 digit. Regional waktu kita pilih sesuai dengan tempat
kita berada. Di sini saya contohkan, kita ambil waktu Indonesia bagian Barat ya. Kode desa untuk surat, ya isi sesuai dengan format surat di desa tentunya ya. Saya contohkan, saya isi dengan SDM. Istilah untuk instansi desa. Kebetulan di Kecamatan Sendang Agung menggunakan istilah kampung untuk nama desa. Saya isikan kampung ya. Untuk istilah tingkat 2-nya kabupaten ya. Ya. Kemudian untuk kolom aparatur pemerintahan desa. Silakan diisi sesuai dengan data yang otentiknya ya, atau bisa diisi kemudian saja. Oke, kita anggap selesai pengaturan seperti ini kira-kira sebagai contoh ya. Lalu kita klik tombol simpan untuk menyimpan perubahan. Ya, data sudah diperbarui. Oke, klik tombol selesai untuk keluar dari forum. Nah, kenapa masih desa Pringsewu? Jangan khawatir, untuk merefresh data cukup Anda lakukan klik kanan dan kita pilih refresh data ya. Nah, atau juga di deretan menu ada tombol refresh ya, ini klik untuk merefresh. Kita lihat sekarang nama sudah menjadi Kampung Sendang Mulia, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, sesuai dengan yang kita setting di atas. Kemudian untuk mengganti gambar logo ya, ini masih logo Pringsewu ya. Kembali kita ke menu pengaturan, kita menuju ke bagian aplikasi, kita pilih gambar logo. Iya, kita klik ganti gambar logo desa, akan membuka halaman Explorer, directory file ya. Tinggal Anda mencari di mana Anda meletakkan logo desa Anda. Di sini saya mungkin memiliki ya, ini logo Lampung Tengah. Ambil. Ya, logo sudah berganti. Demikian juga untuk gambar desktop. Halaman ini sekarang menjadi seperti halaman jalan raya ini. Kita bisa juga merubahnya. Ya, melalui pengaturan aplikasi, ubah gambar latar. Ya. Di sini ada latar untuk aparatur, latar arsip, dan juga latar desktop utama. Kita fokuskan perhatian kita ke daftar desktop utama. Saya akan mencoba menggantinya dengan gambar yang lain ya. Kita klik, buka ke directory ya. Kita cari gambar untuk dijadikan desktop. Iya, apa yang mungkin menarik menjadi maskot desa, atau saya contohkan di sini. Saya ambil gambar ini misalnya ya. Open. Ya, gambar latar sudah berubah. Begitulah untuk mengganti gambar latar yang lain nantinya. Selanjutnya, masih di pengaturan aplikasi, Anda juga bisa mengatur warna font desktop ini ya. Tulisan warna kuning dan belakang merah ini. Misalnya saya ingin menggantinya warna kuning ini dengan warna yang lain. Warna pink misalnya. Ya, bisa saja. Ya. Kemudian bagian belakangnya saya akan ganti dengan warna biru lah ya. Ya, maka akan tampak seperti ini. Silahkan di setting dan dirubah-rubah sesuai dengan kesenangan dan keinginan masing-masing. Ya. Selanjutnya masih di pengaturan, kita turun satu ke pengaturan daftar. Di sini ada pengaturan daftar desa, dusun, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan lain sebagainya. Di dalam pengaturan daftar ini, cara kerjanya semua sama. Ya, saya contohkan satu, saya ambil pengaturan desa. Di daftar desa, iya, sudah ada default yang tampak. Ada 3 desa ya. Di sini Anda bisa mengelola, menambah, mengurang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya untuk menghapus ya, kita pilih dan tombol hapus. Itu untuk menambahkan daftar kita tambahkan. Iya. Ditambahkan misalnya kita tambahkan desa Sendang baru ya, kecamatan.
Agung, kita klik OK, daftar. Kita lihat bertambah, ya. Gitu. Setelah selesai kita klik tombol keluar untuk keluar. Sama yang daftar desa untuk keperluan-keperluan yang lain. Daftar-daftar nanti akan saya jelaskan masing-masing untuk di mana penempatan masing-masing daftar ini. Misalnya satu lagi ya, saya contohkan. Kita buka daftar suku. Di sini ada Batak, Jawa, Lampung, Makassar, Sunda ya. Misalnya Anda ingin menambahkan lagi, misalnya suku Dayak misalnya ya, di sini tambahkan. Ya, bisa saja semau ya, kita hanya menambahkan berapa saja. Contoh. Nanti akan kita lihat penempatannya setelah ini. Kita klik keluar setelah selesai. Selanjutnya juga masih di bagian pengaturan, kita lihat ke pengaturan kependudukan. Ya. Pengaturan kependudukan ada pengaturan default input penduduk. Kita lihat. Ya. Forum setting default input data penduduk. Ini maksudnya nanti akan membuat isi secara otomatis langsung saat kita membuka forum data penduduk untuk menginput data baru. Di sini saya contohkan ya, gelar depan kosong, ya. Gelar depan juga kosong, atau bisa Anda dirubah sesuai dengan keinginan ya. Nanti kita lihat implementasinya seperti apa, settingan ini ditempatkannya. Ya. Taruhlah seperti ini sudah. Kita klik simpan untuk menyimpan perubahan biasa ya. Ya, yes. Nah, data sudah berhasil diperbarui. Oke. Kembali lagi kita fokuskan ke pengaturan, masih di pengaturan pendudukan, default nomor KTP ya, dan default nomor kartu keluarga. Ini kalau diinginkan, kalaupun tidak bisa dikosongkan. Di sini saya contohkan, nanti bisa dilihat bagaimana tempatnya ya. Saya isikan dengan 6 digit awal nomor KTP, karena 6 digit awal ini adalah selalu statis ya, sama di satu daerah, karena merupakan kode wilayah. Oke, saya contohkan misalnya di sini 220803 ya. Oke, untuk menyimpan. Ya, begitu sama juga dengan bagian default nomor kartu keluarga. Kemudian di bawahnya kita lihat ada jumlah digit NIK dan jumlah digit nomor kakak. Ini gunanya untuk men-setting jumlah digit penulisan NIK atau nomor induk ya, KTP. Secara default mungkin di wilayah NKRI akan berjumlah 16 digit, tapi bisa saja dirubah jumlahnya kalau memang di daerah tertentu memang ada ketentuan dengan penulisan NIK tidak dengan 16 digit, misalnya dengan tambah tanda titik di tengah jadi 17 gitu, bisa saja dirubah. Baiklah, saya contohkan 16 ya. Oke, untuk menyimpan data sudah diperbarui. Demikian sedikit pengaturan mengenai input di data kependudukan ya. Nanti untuk ke pengaturan-pengaturan yang lain seperti pengaturan keuangan, PBB dan surat menyurat nanti akan diterangkan lebih lanjut kemudian setelah kita menginjak ke bagian tersebut. Sementara kita fokuskan ke bagian kependudukan terlebih dahulu, karena tentu menggunakan aplikasi ini awalnya harus adalah tidak lepas dan tidak jauh dari input dan kelola data penduduk. Baiklah, tadi setelah kita men-setting sedemikian itu, kita coba untuk mengimplementasikan settingan-settingan itu. Ya, kita coba menuju ke menu kependudukan, ya, input data penduduk baru sesuai yang saya jelaskan tadi ya. Kita klik, kita membuka forum input penduduk baru. Dalam forum input ini, di sini nomor induk akan otomatis terurut dari mulai nomor 1 sampai dan seterusnya oleh aplikasi. Nomor KTP
sudah terisi dengan 6 digit yang ada di settingan kita tadi, ya. Coba kita lihat kembali, keluar dulu ya, ke pengaturan kependudukan, default, nomor KTP, ya, 220803, ya. Itu tadi. Kita kembali ke pendudukan input, ya, ini 220803. Inilah yang saya maksudkan tadi sebagai default input untuk nomor KTP. Dan sedikit saya jelaskan di sini. Default digit nomor KTP yang kita setting tadi 16 digit. Ini akan membuat aplikasi membaca setiap input untuk nomor KTP adalah 16 digit. Jadi selain 16 akan dibaca error. Sebagai contoh, ini masih 6, dia patternnya masih merah ya, menandakan belum valid. Kita tambahkan misalnya tanggal 12/12/88 ya, 0001. Setelah terisi 16 digit akan menunjukkan data valid ditandai dengan netralnya background kolom menjadi putih dan warna fontnya menjadi biru. Itu sebagai contoh. Kalau kita tambah 1 digit lagi, maka akan error kembali. Itu dan seterusnya. Begitu juga untuk akte kelahiran. Akan berjumlah 16 digit ya. Nah, itu. Atau untuk input penduduk, nomor akte kelahiran dan nomor KTP orang tua bisa diabaikan validasinya, yaitu dengan cara mengklik tombol ini kecil yang di tengah, in checklist ya. Ini kita klik ya, muncul notifikasi ya, menandakan bahwa validasi nomor KTP diabaikan. Kita klik ya, kita coba, kita masukkan 2 digit saja, dia tidak menunjukkan pesan error gitu. Untuk mengaktifkan kembali cukup menghilangkan centang. Kita klik untuk menghilangkan centang ya. Maka jika kita inputkan jumlahnya tidak 16 digit akan menjadi error. Itulah sekilas tentang bagaimana penggunaan validasi pada input nomor KTP ya, nomor akte kelahiran, dan juga begitu juga dengan nomor kartu keluarga ini. Selanjutnya sedikit saya jelaskan ya, auto input ini yang langsung terisi ya, kampung, Sedang Mulyo, kecamatan, kabupaten, dan provinsi adalah sesuai dengan settingan data dasar aplikasi. Dan yang berada pada settingan default input data penduduk tadi, tempat tanggal lahir ini langsung terisi Lampung Tengah ya, dan agama Islam, jenis kelamin laki-laki ya, pekerjaan kosong, status pendidikan juga kosong, sesuai settingan kita tadi. Coba kita lihat, kita keluar sebentar ya, kembali ke ke pengaturan ya, default input data penduduk ya, tadi ya, tempat terisi Lampung Tengah. Atau kita coba sekarang, kita ganti Banyumas misalnya ya, kita ganti dengan perempuan ya, kita simpan ya, berhasil. Kita lihat input data penduduk baru, tempat tanggalnya otomatis terisi Banyumas selalu ya, agama, dan ini tadi perempuan. Itu cara penggunaan. Dan untuk selanjutnya, input data ini akan kita bahas di kesempatan yang berikutnya. Kita keluar. Demikian pengaturan untuk dasar penggunaan aplikasi. Selanjutnya sedikit saya coba lebih tidak kalah pentingnya juga mungkin ya, yaitu berkenaan dengan input dan login ya, tentu password, menu password, dan menu user. Menu password ini untuk mengganti password ya. Nah, tuh, atau bisa dibuka melalui pengaturan ya, ubah password user ya. Kita
tadi kita admin atau password baru apa, ya, ulangi password, password lama sebagai konfirmasi dan klik tombol update untuk merubahnya. Ya. Saya anggap tentang hal ini Anda sudah paham, ya. Kita batalkan. Kemudian untuk menu user, ya, akan membuka panel user. Panel ini akan terbuka juga melalui pengaturan, ya, user pengguna. Ya. Nah, sama. Nah, melalui panel ini Anda dapat merubah user sebagai admin menjadi sebagai user, ya, dan menambahkan nama user baru, menghapus daftar user yang ada dan sebagainya. Ya. Misalnya saya ingin menghapus ini data user yang ada, kita klik double, tadi kita ulangi ya, double klik di baris yang kita pilih, akan munculkan data. Ini kita akan apakan? Misalnya kita akan hapus, ya, hapus, ya. Nah, kita refresh, data tinggal 2. Kalau kita ingin menambahkan, kita klik baru, ya, kita tuliskan, kembali saya tuliskan A, ya. Ya, contoh saja ini, ya. Passwordnya juga A, statusnya kita berikan admin, simpan, ya, muncul di sini. Ya. Yang perlu sedikit dibahas mungkin di status user di sini ada 4 tingkatan. Yang tertinggi adalah admin, ya, itu yang bisa mengelola aplikasi secara keseluruhan, ya. User pengguna sebagai user, operator sebagai operator, dan sebagai yang lain-lainnya. Saya sarankan user yang status admin jangan terlalu banyak, ya, cukup 1 atau 2 ya. Mungkin hanya 1 orang yang berhak mengakses keseluruhannya. Tapi admin bisa menambahkan user-user baru sebagai pembantu. Sebagai contoh di sini ada user yang berstatus user 1 bernama user ini, ya. Nanti kita coba penggunaannya. Baiklah, kita keluar dari volume ini, ya, keluar. Sedikit saya jelaskan tentang penggunaan user tadi, ya. User admin dapat membuka bagian-bagian tadi, ya. Kita coba logout sekarang sebagai admin untuk membuktikan atau untuk mencoba sebagaimana perbedaan user tadi, ya. Melalui file logout atau dari tombol menu juga ada tombol logout langsung, kita klik, ya, kita logout, keluar sudah. Sekarang kita coba masuk kembali dengan username user tadi, ya. Ya, passwordnya user juga. Kita klik login, selamat, ya. Ya, tampil sudah, ya, sama. Nah, di sini apa bedanya? Tadi admin menambahkan user, sekarang kita coba klik user. Nah, akan muncul peringatan. Berarti Anda yang login sebagai user tidak berhak, tidak mungkin bisa merubah user. Gitu. Kemudian kita coba setting. Jadi user yang login bukan berstatus admin, dia tidak bisa merubah settingan yang merupakan settingan dasar atau default dari aplikasi. Banyak yang lain-lain lagi, seperti misalnya setting-settingan yang lainnya, format surat mungkin, ya, di format semua suratnya mungkin. Nah, seperti ini misalnya. Lain halnya kalau dia login sebagai admin. Demikianlah mungkin sekilas penggunaan pada settingan awal dari Admin Pro. Saya harap ini dapat membantu dalam
memudahkan Anda menggunakan aplikasi ini. Terima kasih, sampai ketemu di sesi berikutnya. Salam.